Assalamualaikum warahmatullah. Jumpa lagi di channel kami. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial sambungan mengenai yang kita kemarin, mudah membuat biku dan tanpa list. Tetapi pada kali ini saya akan memberikan cara rekaan untuk membuat biku rinda, itu seperti itu ya. Yang pertama kita akan ukur dulu berapa panjangnya yang kita perlukan. Misal kata panjang baju itu kita perlukan 15 inci. Kita akan ukur 15 inci juga ya, seperti itu. Jangan sampai kurang panjang, sebab nanti kalau terjadi kurang panjang itu agak susah, tak cantik nanti. Kemudian selanjutnya kita akan pasang ya. Untuk di video kali ini kita akan terus cara untuk memasangnya, terus kita cara membuat, dan kita berikan cara untuk memasangnya sekali ya teman-teman. Kita ikuti kelanjutannya. Kemudian kita buat jahitan tepi dulu. Kita campur dengan air supaya kita nanti senang membuat kerja, supaya hasil kerjaan tidak berembung atau tidak kembung ya, seperti itu. Dan hasilnya seperti ini ya. Kita sudah masukkan di ram, kita tarik depan belakang seperti itu supaya hasilnya maksimal. Dan kita akan membuat tanda dulu yang dalam ram ini supaya nanti tidak lari kemana-mana. Dan mari kita terus saja membuat sulaman rinda. Terus saja kita mulai membuat sulaman rinda supaya nanti teman-teman bisa melihat cara-cara pembuatannya sekaligus cara-cara pemasangannya ya. Seperti ini cara membuat dan cara pemasangannya seperti ini. Suaranya agak bising ya teman-teman. Kita buat terus juga sampai terjumpa sambungan. Sampai terjumpa sambungan, tinggal sedikit lagi. Selepas ini kita akan buat ulang balik. Untuk mendapatkan sulam yang cantik. Kita tambahkan biku yang kecil ini. Buat biku yang kecil ini supaya terlihat cantik ya teman-teman. Dengan penambahan biku yang kecil ini
ini terlihat kita cara pembuatan sulam ini terlihat nanti dan emasnya teman-teman. Seperti ini cara pembuatannya. Selepas ini kita akan tambahkan satu piku lagi, supaya hasilnya bisa terlihat dalam piku itu agak menebal sedikit. Kita tambahi lagi. Kita tambahi lagi agak menebal sedikit dalam piku ini. Sudah sampai dia, kemudian kita akan buat satu lakaran benang untuk tujuannya adalah untuk memberikan cantuman nanti di bagian pemasangannya nanti ya, di bagian pemasangannya supaya nanti senang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita akan buat dan cara selanjutnya adalah sama seperti yang tadi itu, sama juga. Dan yang ini kita akan membuat supaya teman-teman bisa melihat untuk lakaran kanan dan kiri kita samaratakan ya cara pembuatan. Kita buat rinda dulu, seperti ini. Ini adalah cara pembuatannya rinda ya, untuk melingkar-lingkar seperti ini ya. Sebetulnya senang aja untuk membuat rinda-rinda ini, ya melingkar-lingkar saja. Untuk pembuatan rinda yang melingkar-lingkar ini, yang melingkar-lingkar ini ya. Nah, sampai depan kita ulang balik untuk menebalkan sedikit dan melebarkan sedikit pembuatan kuku supaya terlihat ya, dalam bentuk bunga itu, supaya terlihat menebal, bentuk bikunya supaya terlihat menebal dan terlihat emas. Kita hampir sudah sampai ujung pembuatan yang kedua ini. Kita akan buat biku kecil di bagian luar. Kita membuat biku kecil di bagian luar ini teman-teman, untuk supaya terlihat baikan rinda itu terlihat mengembang seperti itu, terlihat beku ya, seperti itu, terlihat beku dan terlihat cantik dan terlihat emas juga ya teman-teman, seperti itu, terlihat emas seperti itu. Bila ada yang kurang belum tepat, kita ulang balik. Cara membuatnya teman-teman. Kita hampir sampai ujung, kemudian kita akan buat ulang balik satu lakaran benang kecil, membuat satu lakaran benang lurus tipis supaya kita nanti
mudah ya, atau senang ya untuk menampal bikulis ini, ala-ala bikulis, ala-ala biku rendalis ini. Untuk senang kita letak di baju ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita potong dulu ya di bagian luar. Kita potong dulu di bagian luar dengan menggunakan solder ya, supaya hasilnya itu cantik, kemas, dan benang tidak akan terlepas. Kemudian kita potong di bagian dalamnya seperti ini. Kita potong di bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Kita potong selepas bagian luar di solder dan bagian dalamnya kita potong seperti ini. Kemudian langkah yang keempat, kita akan menyantum ya dengan baju ya. Kita akan menyantum dengan bagian baju. Kita ukur dulu, kita letak cara desain dia supaya terlihat cantik, supaya terlihat dipandang itu menyeronokkan seperti itu. Kita buat tanda, kita bentuk supaya cara penempatan itu atau desain dia itu terlihat bagus dan cantik ya, seperti itu. Kita ukur seperti ini. Kemudian di bagian tangan, pun sama juga kita ukur, dan kita buat desain macam mana bentuknya yang terlihat cantik dan terlihat kemas seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima, kita letak pin seperti ini. Kita letak pin ya teman-teman, seperti ini. Kita buat bentuk desain seperti ini. Jangan sampai terlihat bengkok-bengkok atau jangan sampai terlihat sana kemari. Kita letak pin dulu. Sebelum kita akan cantum ke bagian baju, kita akan letak pin dulu seperti ini teman-teman. Seperti ini, hasilnya lurus seperti ini teman-teman ya. Selepas itu kita akan buat cantuman seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keenam ya teman-teman, yang keenam kita akan menampal ya. Kita akan menampal terus. Kita akan menampal terus seperti ini ya teman-teman. Perhatikan cara meletakkan yang kita letak pin tadi itu. Selepas kita letak pin, kita buat tampal seperti ini ya teman-teman. Ini adalah cara pemasangan. Ini adalah cara pemasangan membuat kurinda ya teman-teman. Ini adalah cara pemasangan membuat kurinda. Cara menampalnya seperti ini. Kita menampalnya seperti ini teman-teman. Cara-cara pembuatannya atau cara-cara menampalnya menggunakan biku rinda. Udah hampir sampai ujung. Seperti ini. Perlahan-lahan, agak susah sedikit, kena berhati-hati, jaga tangan jangan sampai terkena jarum ya. Cara pembuatannya, jaga jarak tangan dengan jarum itu.
jangan sampai terlepas ya tangan tuh. Sebab ini agak apa mungkin ya susah teman-teman. Kita udah hampir sampai di untuk pembuatan sulam tampal atau pemasangan membuat ala-ala tampal list seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita potong sedikit, agak mengganggu ini ya teman-teman, supaya terlihat cantik kemas. Mana yang kita perlu potong, kita potong aja. Kita bakaran dulu supaya tidak melupas gitu. Oke ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini ya, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Cantik kan hasilnya? Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Boleh lihat kan hasilnya seperti ini, sangat cantik kan seperti ini. Kemudian selepas ini kita lihat, ini adalah hasil akhir sulaman kita dari pertama sampai akhir. Cara-cara pembuatan atau cara-cara tutorialnya membuat sulam pikurinda ala-ala tampal list ya. Sulam pikurinda ala-ala tampal list seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini perjumpaan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.